Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di balik kabut tebal yang melingkupi puncak Gunung Semeru, terdapat sebuah desa yang terlupakan oleh zaman. Desa itu begitu terpencil, terisolasi dari hiruk-pikuk kehidupan modern, terletak di ketinggian yang hanya bisa dicapai dengan perjalanan yang penuh bahaya. Penduduk desa itu hidup dalam bayang-bayang mitos dan cerita kuno yang diwariskan turun-temurun, dan ada satu kisah yang paling menakutkan yang selalu diulang oleh para orang tua di sekitar api unggun malam hari, kisah tentang golok naga hijau. Golok itu tidak hanya sekadar senjata, tetapi juga memiliki sejarah kelam yang membekas dalam darah penduduk desa. Dikatakan bahwa siapapun yang berusaha menemukan golok naga hijau akan terjebak dalam takdir yang mengerikan, diliputi oleh roh-roh jahat yang menjaga artefak itu. Cerita ini sudah menjadi legenda yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka, meskipun sebagian besar dari mereka tidak pernah benar-benar melihat golok itu sendiri. Pada suatu malam yang mencekam, seorang pemuda bernama Raka memutuskan untuk menyelidiki misteri tersebut. Raka adalah seorang pemuda pemberani yang baru saja pulang dari kota besar. Ia mendengar cerita tentang golok naga hijau dari kakeknya yang merupakan salah satu penjaga tradisi desa. Kakeknya bercerita bahwa golok itu adalah pusaka yang sangat kuat, namun siapapun yang memilikinya akan membawa kutukan yang mengerikan. Tak ada yang pernah berani mencarinya, bahkan para tetua desa pun menghindari pembicaraan tentangnya. Raka yang terbiasa dengan kehidupan kota besar yang penuh dengan modernitas, merasa tertantang oleh cerita itu. Bagi Raka, itu hanyalah mitos belaka. Namun, ia tak menyangka bahwa langkahnya untuk mencari golok legendaris itu akan membawanya ke dalam dunia yang jauh lebih kelam dan mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Awal perjalanan. Perjalanan dimulai ketika Raka memutuskan untuk menemui orang-orang tua yang dianggap tahu lebih banyak tentang sejarah desa. Di antara mereka, terdapat seorang wanita tua yang dikenal dengan nama Embok Siti. Embok Siti adalah seorang peramal yang sangat dihormati di desa, dan katanya, ia memiliki hubungan khusus dengan dunia roh. Beberapa orang percaya bahwa ia bisa melihat masa depan, sementara yang lain merasa takut dengan kekuatan mistis yang dimilikinya. Raka datang ke rumah Embok Siti pada sore hari. Rumah Embok Siti terletak di pinggir hutan yang lebat, di mana hanya sedikit cahaya matahari yang bisa menembus daun-daun pepohonan yang tinggi. Saat Raka mengetuk pintu rumahnya, suara langkah kaki dari dalam segera terdengar. Embok Siti membuka pintu dengan wajah yang penuh kerutan, matanya yang suram menatap tajam ke arah Raka. "Anakku, apa yang kau cari di tempat yang penuh dengan rahasia ini?" tanya Embok Siti dengan suara serak, namun penuh makna. Raka menjelaskan tujuannya, bahwa ia ingin tahu lebih banyak tentang golok naga hijau. Embok Siti terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Wajahnya semakin keruh, seolah-olah teringat akan sesuatu yang sangat menyakitkan. Golok naga hijau bukan hanya sekadar benda. Itu adalah simbol kekuatan, namun juga kehancuran. Banyak yang telah berusaha mencarinya, tetapi tak ada yang kembali dengan selamat, kata Embok Siti dengan suara rendah. Namun, Raka tetap gigih. "Aku tak takut dengan cerita-cerita itu. Jika itu memang ada, aku akan menemukannya." Embok Siti hanya menggelengkan kepala. "Kau tak tahu apa yang akan kau hadapi. Gunung Semeru bukan tempat yang ramah. Hutan di sana penuh dengan roh-roh yang tak terlihat, dan ada yang mengatakan golok itu sendiri dijaga oleh makhluk dari dunia lain." Meski Embok Siti memperingatkan, Raka tetap dengan tekadnya. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa legenda tersebut hanyalah cerita belaka. Dengan membawa bekal dan persiapan seadanya, ia memulai perjalanan mendaki Gunung Semeru di pagi hari.
Gunung Semeru dan hutan terlarang. Perjalanan menuju kaki Gunung Semeru sangatlah berat. Raka harus melewati jalan setapak yang terjal dan berbatu. Tumbuhan-tumbuhan liar tumbuh subur di sepanjang jalan, dan udara di sana semakin lama semakin dingin. Sesekali, Raka mendengar suara-suara aneh di antara pepohonan, seperti bisikan halus yang terdengar dari kejauhan. Namun, ia tak merasa takut. Baginya, itu semua hanya angin atau suara alam belaka. Saat ia mulai mendekati hutan yang lebih lebat, ia merasakan atmosfer yang berbeda. Tumbuhan-tumbuhan besar dan rapat seakan menutupi sinar matahari, menciptakan suasana yang gelap dan suram. Semakin dalam ia memasuki hutan, semakin ia merasa bahwa ia sedang menginjakan kaki di tempat yang penuh dengan energi yang tak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, di tengah jalan, Raka menemukan sebuah batu besar yang tampaknya menjadi penanda. Batu itu berbentuk lingkaran dan tertutup oleh lumut hijau. Di atas batu tersebut, terdapat ukiran-ukiran kuno yang hampir tidak bisa dibaca, tetapi sesuatu dalam dirinya merasa bahwa ukiran itu berhubungan dengan golok naga hijau. Dengan rasa penasaran yang semakin membesar, Raka memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan meskipun rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Tak lama setelah itu, ia tiba di sebuah lembah yang sangat sunyi. Di tengah lembah tersebut, terdapat sebuah kuil tua yang hampir runtuh, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Kuil itu tampaknya sudah lama ditinggalkan, namun ada sesuatu yang menarik perhatian Raka. Di dalam kuil tersebut, ada sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam yang mengkilap. Di atas altar itu, terdapat sebuah golok tua dengan gagang yang berwarna hijau. Tanpa pikir panjang, Raka melangkah maju, mendekati golok itu. Namun, saat tangannya hampir menyentuh gagang golok, sebuah suara keras terdengar, menggelegar seperti petir. "Jangan sentuh itu, anak muda," suara itu menggema di seluruh lembah. Raka terkejut dan mundur beberapa langkah. Suara itu datang dari arah belakangnya, dan saat ia menoleh, ia melihat sosok seorang pria tua dengan jubah hitam yang berdiri di depan pintu kuil. Pria itu mengarahkannya dengan tatapan tajam, seolah-olah ia tahu apa yang ada dalam pikiran Raka. "Golok itu bukan milikmu. Kekuatan yang ada di dalamnya sangatlah berbahaya," kata pria tua itu dengan suara serak. "Jauhkan dirimu dari tempat ini, atau kau akan menyesal seumur hidup." Namun, meski peringatan itu datang dari orang yang tampaknya mengetahui banyak hal, Raka tetap merasa penasaran. Ia memutuskan untuk melanjutkan pencariannya, tanpa tahu bahwa langkahnya telah memasuki jalan yang penuh dengan kegelapan yang tak terbayangkan. Saat suara pria tua itu bergema di udara, Raka terhenti sejenak. Namun, keteguhannya tak surut. Hati pemuda itu penuh dengan rasa ingin tahu yang menggebu-gebu. Ia merasa bahwa dirinya berada di persimpangan takdir, dan golok naga hijau adalah jawaban yang ia cari. Sesuatu dalam dirinya, entah itu dorongan dari kisah-kisah yang telah ia dengar atau rasa penasaran yang membakar jiwanya, memaksa langkahnya maju. Ia harus tahu lebih banyak tentang golok itu, tentang kekuatan dan kutukan yang bersemayam di dalamnya. Pria tua itu, yang wajahnya dipenuhi keriput, menatap Raka dengan tatapan penuh kecemasan. "Kau tak tahu apa yang kau lakukan, anak muda," kata pria tua itu dengan suara gemetar. "Golok naga hijau adalah alat yang sangat berbahaya. Itu bukan hanya senjata, tetapi juga penjaga gerbang antara dunia kita dan dunia lain. Dunia yang penuh dengan roh-roh kelam yang terperangkap oleh kekuatannya." Raka tetap memandang golok yang tergeletak di atas altar. Gagangnya berkilau, tampak seperti permata hijau yang memancarkan cahaya aneh, seolah-olah golok itu hidup. Tanpa menghiraukan peringatan pria tua itu, ia melangkah mendekat dan menyentuh gagang golok.
Begitu jarinya menyentuhnya, sebuah gelombang dingin yang menggetarkan seluruh tubuhnya menyebar melalui tangan dan merambat ke seluruh tubuhnya. Raka terkejut, namun ia tetap berusaha untuk menggenggam golok itu. Tiba-tiba, suara gemuruh yang keras seperti guntur memekakkan telinga. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Batu-batu besar di sekitar kuil itu mulai bergerak, dan pohon-pohon raksasa di sekitar lembah mulai bergoyang dengan kekuatan yang menakutkan. Raka merasa dunia sekitarnya berputar dan berubah menjadi gelap. Seolah-olah ia terhisap ke dalam dimensi lain. Golok naga hijau mengeluarkan cahaya hijau yang intens, seperti api yang menyala, dan sebuah bayangan besar muncul dari dalam hutan. Bayangan itu menyerupai naga besar dengan sisik berwarna hijau zamrud. Matanya yang menyala merah menatap tajam ke arah Raka, dan suara bisikan yang terdengar dalam pikirannya mengatakan, "Kau telah memilih jalan yang salah, anak muda. Sekarang, kau akan menjadi bagian dari takdir yang telah lama tertulis." Raka terpaku di tempatnya, tubuhnya terasa kaku. Sebuah suara lain, lebih berat dan lebih mengerikan, terdengar dalam gendang telinganya. Ini adalah kutukan. Golok ini hanya akan membawa kehancuran. Tidak ada yang bisa lepas darinya. Pria tua itu berlari menuju Raka, berusaha menarik tangannya dari golok itu. "Lepaskan. Golok itu bukan untuk manusia. Ia akan menghancurkanmu," teriaknya. Tapi sudah terlambat. Dengan sebuah tarikan yang sangat kuat, Raka merasakan golok itu menarik dirinya semakin dalam ke dalam kegelapan. Tanah di bawah kakinya pecah, dan ia terjatuh ke dalam lubang yang dalam, menuju ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Seluruh dunia sekelilingnya hancur, dan dalam 1 detik yang panjang, ia merasa dirinya terseret ke dalam jurang waktu. Dimensi lain. Raka terjatuh ke dalam kegelapan yang pekat, dengan perasaan seolah-olah tubuhnya terlempar melalui terowongan yang tidak berujung. Ia merasakan sensasi terperangkap dalam dimensi yang berbeda, di mana waktu seolah berhenti dan ruang menjadi kabur. Segalanya terasa seperti mimpi buruk, dan meskipun ia berusaha untuk tetap sadar, pikirannya mulai dipenuhi dengan suara-suara yang tak dapat dikenali. Sebuah kekuatan yang sangat gelap merasuki dirinya, mempengaruhi jiwanya dengan cara yang tak bisa ia kontrol. Saat ia akhirnya mendarat, tubuhnya terasa sangat berat dan lelah. Ia membuka mata perlahan, dan yang ia lihat bukan lagi lembah atau kuil. Ia berada di tempat yang gelap dan berlumut, dikelilingi oleh cahaya samar yang berasal dari batu-batu hitam yang bercahaya redup. Suara-suara aneh bergema di sekitarnya, suara bisikan, ratapan, dan tawa yang mengerikan, yang terdengar seolah datang dari makhluk yang tidak terlihat. Raka bangkit dan melihat sekelilingnya. Ia menyadari bahwa ia telah berada di dalam sebuah gua besar, yang dinding-dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang tak ia pahami. Di tengah gua itu, terdapat sebuah batu besar yang menjulang tinggi, dan di atas batu itu, sebuah sosok raksasa dengan tubuh bersisik hijau dan mata merah menyala menatapnya. Sosok itu adalah naga, tetapi berbeda dari naga yang pernah Raka lihat dalam cerita. Naga itu mengeluarkan suara yang berat. "Kau berani menantang takdir? Sekarang kau telah memasuki dunia kami. Tidak ada jalan keluar dari sini." Raka merasa tubuhnya gemetar, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Siapa kau? Apa ini? Di mana aku?" Naga itu tersenyum sinis. "Aku adalah penjaga golok naga hijau. Dan ini adalah dunia antara dunia, tempat di mana roh-roh yang terperangkap oleh kekuatannya bersemayam. Kau telah mengganggu keseimbangan alam dengan mengambil golok itu, dan sekarang kau adalah bagian dari kami." Raka terdiam, merasa sangat kecil di hadapan makhluk raksasa itu. Namun, dalam hatinya,
Ia merasa bahwa masih ada harapan untuk keluar dari tempat ini. Ia harus mencari jalan kembali, harus mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan golok naga hijau. Mencari jawaban. Naga itu mendekat dengan langkah yang sangat lambat. Setiap langkahnya mengguncang tanah di bawah kaki Raka. Suara napas naga yang berat terdengar di udara, menambah ketegangan yang menggelayuti hati pemuda itu. Kau ingin tahu lebih banyak tentang golok dan kutukannya? Baiklah. Golok itu diciptakan oleh leluhur kita, pemimpin dari bangsa naga yang telah lama punah. Ia bukan hanya sekadar senjata, tetapi juga sebuah kunci. Kunci yang membuka gerbang menuju dunia kami. Raka mendengarkan dengan seksama. Apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari sini? Naga itu berhenti sejenak, seolah-olah merenung, lalu berkata, untuk keluar, kau harus mengembalikan golok itu ke tempat asalnya, namun itu tidak akan mudah. Tidak ada yang bisa kembali tanpa mengorbankan sesuatu. Apakah kau siap untuk membayar harga yang harus dibayar? Pertanyaan itu menggema di pikiran Raka. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya akan mengubah nasibnya, tetapi juga takdir seluruh desa yang tinggal di kaki Gunung Semeru. Golok naga hijau bukan hanya alat kekuatan, tetapi juga penjaga sebuah rahasia besar yang kini berada dalam genggamannya. Dan untuk bisa keluar dari tempat ini, ia harus menghadapi lebih dari sekadar naga besar, ia harus menghadapi takdir yang telah lama ditentukan. Dengan tekad yang lebih kuat, Raka menatap naga itu dan berkata, aku siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Aku akan mengembalikan golok ini ke tempatnya. Naga itu tertawa pelan, namun ada sesuatu dalam tawa itu yang mengandung peringatan yang sangat mendalam. Baiklah, anak muda. Pergilah. Tapi ingat, tak ada jalan yang mudah. Kekuatan golok naga hijau akan selalu mengikuti jejakmu, dan kutukan itu akan terus menghantui sampai kau menyelesaikan perjalananmu. Dengan demikian, Raka melangkah maju, bertekad untuk mengakhiri kutukan yang telah menghancurkan banyak kehidupan. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui dalam perjalanannya, tetapi ia tahu satu hal, tak ada jalan kembali.